janganlah engkau mengeraskan suara dalam salatmu, wala tukhafid biha, dan juga janganlah terlalu kecil atau sampai tidak terdengar. Dari Aisyah menjelaskan yang dimaksud di situ adalah ai bidu'aika, yang dimaksud adalah kalimat as-salah, iaitu doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Allah muliakan bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya. Kita masih membahas tentang adab-adab ketika berdoa. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab dalam berdoa, yaitu jangan berdoa untuk keburukan atau doa yang sifatnya melaknat, mencaci sesama mukmin. Karena doa tidak akan diterima selama di dalam doa itu ada unsur-unsur ingin melakukan dosa atau memutuskan silaturahim. Kita sudah jelaskan panjang lebar bahwa utusan-utusan Allah tidak pernah berdoa dalam dakwahnya untuk keburukan kecuali setelah berulang-ulang dan merasa bahwa tidak mungkin lagi menembus kekufuran, barulah mereka memohon kepada Allah dengan sifatnya menurunkan azab. Tapi itu setelah mereka lelah dalam mendakwahkan agama. Jadi Nabi Nuh itu mendoakan agar umatnya yang tidak menerima dakwah itu diizinkan oleh Allah untuk diturunkan banjir, dibuat banjir, itu setelah ratusan tahun berdoa, setelah ratusan tahun berdakwah. Jadi bukan setahun dua tahun langsung minta, tidak. Nabi Nuh sudah lelah sekali sehingga melihat kekufuran, baru beliau berdoa kepada Allah untuk menurunkan azabnya. Nabi Muhammad juga berdoa untuk Abu Jahal dan untuk semua musuh-musuhnya, Abdullah bin Ubay, dengan keburukan mereka setelah begitu lama mendakwahkan dan bersabar di atas kekufuran mereka dan kebencian mereka terhadap Nabi SAW. Kita ini bukan Nabi, bukan Rasul. Kita tidak bisa mendapatkan sandaran bahwa kita yang paling benar, maka jangan berdoa untuk keburukan orang. Bisa jadi yang kita doakan mereka lebih baik daripada kita yang berdoa. Baik, kemudian yang sudah kita bahas juga, yaitu hendaknya seseorang mengulang-ulang doanya, mengulang-ulang, dan jangan
merasa doa itu cukup hanya dilafazkan sekali, terutama pada perkara-perkara yang sesuai dengan hajatnya, maka disunnahkan mengulang 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau meminta sesuatu yang sifatnya sesuai dengan hajat yang sedang dibutuhkan, beliau mengulangnya 3 kali. Maka kita disuruh mengulang-ulang doa kita 3 kali pada setiap kalimat yang kita memang merasa, ya Allah, ini yang sedang aku butuhkan, pertolonganmu sedang aku butuhkan, atau apapun, ulanglah 3 kali. Walaupun tidak ada satu kewajiban harus 3, boleh berulang-ulang. Doa itu tetap diterima oleh Allah selama kita masih merasa bahwa Allah akan mengabulkan doa. Jadi begitu kita sudah merasa bahwa Allah tidak kabulkan lagi doa kita, di saat itulah Allah memutuskan istijabahnya doa. Berarti dia telah bersuuzan dengan sifat Allah yang maha penerima taubat, maha menerima doa. Jadi orang yang sudah tidak lagi berdoa, jadi tidak mau memohon lagi kepada Allah dan tidak mau mengulang-ulang doanya, jadi tidak mau mengulang doa, baik diulang secara lafaz atau diulang-ulang setiap hari, dia tidak mau lagi mengulangnya karena merasa Allah tidak mengabulkan. Di saat itulah Allah tidak mengabulkan lagi doanya. Berarti dia tidak meyakini kebesaran dan kemuliaan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas. Mungkin ada yang tidak hadir di pertemuan yang lalu. Baik, berikutnya kita sambung. Sunnah berikutnya, adab berikutnya dalam berdoa, yaitu ikhfa' ad-du'a ma'a huduril qalb wa tadarru' wal khushu' wal raghbah wal rahbah wal ikhlas bih. Ketika berdoa itu tanamkan rasa tadarru', yaitu merendahkan diri, khusyuk, memasang harapan yang besar, kemudian juga ikhlas di dalamnya, dan melembutkan suara. Ikhfa' ad-du'a, melembutkan suara. Jazakallah, ini menjadi bahagian yang selalu kita dengarkan perdebatan antara mengeraskan doa atau mengecilkan suara ketika berdoa. Jadi melembutkan suara atau melirihkan suara, ini masuk ke dalam bab adab, bab sunnah. Artinya disunnahkan lebih utama untuk berdoa dengan suara yang lirih, yang lembut. Jadi jangan berteriak-teriak ketika berdoa. Jadi jangan mengeraskan suara yang bukan pada tempatnya. Karena pada dasarnya ini sebuah pilihan. Bukan bicara tentang haram atau tidak haramnya, tapi bicaranya tentang pilihan. Kalau berdoa sendiri, mana lebih utama dipilih? Berdoa dengan suara keras atau doa dengan suara lembut atau lirih? Maka dalil-dalil lebih banyak menyebutkan bahawa berdoa dengan suara lembut, dengan suara yang lirih, didengarkan oleh diri sendiri, itu lebih utama. Dan beberapa ayat menyebutkan itu. Di antaranya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah, mintalah sesuatu pada Tuhanmu, atau berdoalah, yaitu dalam keadaan tadarru', merendahkan diri, wa khufyah, dan lembutkan suara, kata Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang mu'tadin, iaitu terlalu berlebih-lebihan, melewati batas dalam berdoa.
Dalam surah Al-A'raf 205 Allah mengatakan wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Ingatlah Tuhanmu atau berdoalah kepada Tuhanmu dalam keadaan tadarru', merendahkan diri, wa khifah, dan melembutkan suara, dunal jahri, tidak perlu engkau keraskan, minal qaul, setiap perkataan dalam doamu. Dan ini melembutkan suara ini terutama pada ketika berdoa dalam kesendirian, itu sekurang-kurangnya doanya didengarkan oleh dirinya sendiri. Dalam hadis riwayat Bukhari, juga riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, hadis dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah menemani Nabi, berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma danawna min al-Madinah, ketika kami sudah mendekat ke kota Madinah, yaitu balik ke kota Madinah, kabbar. Jadi ini baru pulang dari medan perang dalam satu riwayat. Para sahabat semuanya bertakbir, wa kabbaran nas. Jadi ada yang bertakbir dan yang lain semuanya ikut bertakbir, wa rafa'u aswatahum, dan mereka mengangkat suara mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ayuhan nas, wahai sahabat-sahabat atau orang-orang, arbi'u ala anfusikum, rendahkanlah diri kalian. Innakum laisa tad'una as-samma wala ghaiban. Kalian itu bukan sedang berdoa kepada zat yang tuli dan ghaib. Innakum tad'una sami'an qariban. Kalian itu sedang berdoa di hadapan yang maha mendengar. Sami'an, maha mendengar, qariban, dan dia ada di dekat kita, kata Rasulullah. Maksudnya Allah itu tidak tuli, Allah maha mendengar doamu. Jadi Rasulullah sambung, wallazina tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati ahadikum. Bahkan Tuhan atau Allah yang sedang kalian memohon doa kepadanya itu lebih dekat kepada kalian dari urat leher binatang kenderaan kalian. Maksudnya daripada posisi urat leher pada binatang itu kan menempel di leher, tapi lebih dekat Allah daripada urat leher itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Nabi menasihati, ketika sedang memohon kepada Allah, maka janganlah kalian mengangkat suara kalian yang terlalu keras. Kemudian dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ketika menanggapi kalimat Allah dalam surat Al-Isra ayat 110, yaitu yang berbunyi wala tajhar bis salatika wala tukhafit biha, janganlah engkau mengeraskan suara dalam salatmu, wala tukhafit biha, dan juga janganlah terlalu kecil atau sampai tidak terdengar. Dan Aisyah menjelaskan yang dimaksud di situ adalah ai bidu'aika, yang dimaksud adalah kalimat as-salah, yaitu doamu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga Allah memuji Nabi Zakaria alaihi salam dengan kalimah dalam surat Maryam ayat 3, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria itu punya kebiasaan kalau berdoa kepada Tuhannya, dia berdoa dengan keadaan khafiyya, melembutkan suara. Jadi dan ada banyak dalil-dalil yang lain. Ini Bapak Ibu, yang dimaksud di sini adalah kalau engkau berdoa sendiri, maka
mengecilkan suara itu pilihan yang lebih utama daripada mengeraskan suara. Tapi kalau seandainya berdoa dalam jamaah, iaitu berdoa yang sifatnya diiringi dengan suara amin atau lafaz amin, maka tentu tidak mungkin mengecilkan suara. Maka bolehkah mengeraskan suara? Saya lihat perdebatan di antara para ulama sebenarnya tidaklah menjadi sebuah keharaman berdoa dengan suara yang keras. Namun dalam kitab-kitab, bahkan kitab-kitab mazhab Syafi'i pun menyebutkan bisa berubah menjadi haram kalau doa itu kita lantunkan di saat mengganggu orang lain yang sedang salat. Nah, ini yang perlu dijaga saja sebenarnya. Sebenarnya berdoa kalau tidak keras, apa yang mau diaminkan kalau tidak tahu apa doanya? Kan ada yang model berdoa amin, amin. Itu yang amin pun enggak tahu, Pak. Apa kayak berdoa? Mungkin yang berdoa minta kahwin lagi kita aminkan, amin amin. Bahkan yang aminkan pun istrinya sendiri kadang-kadang. Maka enggak mungkin dengan ini. Maka masih dibolehkan oleh para ulama dan itu juga dilakukan. Nabi mengaminkan beberapa doa. Doa malaikat pun Nabi mengaminkannya ketika naik di atas tangga, hadis yang juga sahih. Namun hati-hati. Saya buka kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Saya buka kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Saya buka kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i itu semuanya menyebutkan bahawa tidak menjadi masalah sampai saat kalau dia mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah yang lain. Makanya berhati-hati kalau berdoa ketika ada jamaah yang masbuk sedang menyempurnakan salat. Hukum berdoa sunnah. Bagi kita sunnah. Zikir juga sunnah. Orang yang sedang menyelesaikan salat yang tertinggal, itu salatnya apa? Wajib. Sunnah dengan sunnah saja, dilarang ganggu. Nabi pernah mengeluarkan kepalanya dari gorden pintu kamarnya. Ketika ada yang sedang salat sunnah, ada yang baca Quran dengan suara keras. Langsung Nabi menyebutkan sesama kalian sedang bermunajat kepada Allah. Janganlah kalian saling mengganggu. Yang sunnah dengan sunnah saja dilarang saling mengganggu. Apalagi yang kita ganggu orang yang sedang salat wajib. Jadi kadang-kadang betul kalau ada yang menyandarkan mengatakan bahwa mana ada masalah. Itu orang masbuk kan enggak mungkin kita hilangkan. Betul, orang masbuk enggak mungkin kita hilangkan. Tapi kita yang berdoa seharusnya mengerti bahwa mereka sedang menyempurnakan salat mereka dan syarat mereka mendapatkan kemakbulan salat adalah khusyuk. Bagaimana mereka mau khusyuk kalau di tengah-tengah salat mereka terus-terusan mengucapkan amin contoh, dengan berdoa, dengan bersembahyang terpengaruh kan dengan doa imam. Jadi ini mengganggu ini yang kemudian dibicarakan oleh para ulama. Rata-rata ulama mengharamkan perbuatan seperti ini. Jadi seharusnya para imam-imam salat melihat keadaan. Kalau di belakang masih banyak salat yang makmum, masbuk, ya paling kurang kalaupun berzikir silahkan, tapi mic sedikit dijauhkan. Sekedar jemaah mendengarkan kode-kode, ya silahkan saja. Tapi jangan sampai terganggu orang yang sedang masbuk. Ini yang paling penting untuk dijaga. Karena begitu mereka menghadapi masalah tidak bisa melanjutkan bacaannya karena terganggu, maka yang mengganggu menjadi penyebab untuk mendapatkan resiko dosa karena dianggap mengganggu kekhusyuan orang salat. Jangankan mengganggu orang salat, Pak. Dalam beberapa kitab, mengganggu orang tidur saja dengan bacaan kita, itu dilarang. Orang tidur untuk mempersiapkan salat subuhnya. Lalu kita baca Quran sampai orang tidur, sampai dia enggak bisa tidur dan tertinggal salat subuhnya karena menahan-nahan diri dengan suara itu. Itu pun larang. Apalagi yang kita ganggu adalah orang yang sedang melakukan salat. Jadi kesimpulannya bukan enggak boleh.
boleh saja, tapi jaga-jaga jangan sampai ada yang terganggu. Tapi kalau semua sudah selesai solat, ya, semua sudah selesai solat, misal di pesantren, nggak ada yang masbuk, Pak. Yang masbuk kena cinuan langsung kan, dicambuk langsung, dirotan langsung, nggak ada yang ini. Mau hambo lah di situ, tidak masalah. Maka jaga-jaga saja, boleh dengan cara mic agak sedikit dijauhkan. Kalau seandainya melihat ada kondisi orang yang sedang masbuk. Nah, ini yang bisa kita ambil kesimpulan tentang mana lebih utama ketika berdoa dengan suara lirih. Maka pilihan suara lirih lebih utama kalau sendiri. Kalau yang berjamaah silakan, tapi jangan sampai ada yang terganggu. Saya sendiri juga tidak setuju dengan vonis yang mengatakan itu bid'ah. Saya pribadi juga tidak setuju yang mengatakan bahawa kalau doa dengan suara keras yang diambil langsung menjadi bid'ah. Itu juga saya rasa bukan fatwa yang menyeluruh. Kan harus seimbang. Kalau memberi fatwa harus seimbang. Ternyata ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang Nabi pun mengaminkan doa.